Anggapannya Gus Ipul, ini yang hadir bukan cuma Syehermania tapi juga sebutan Faharsmania. Itulah istilah pertama kali ada Faharsmania. Baik kepada Bupati, kemudian juga kepada DPRD Kabupaten Bangkalan, mohon dengan sangat Perda Bangkalan sebagai kota dzikir dan sholawat segera disahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nusa TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Dialog Sosial, dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Bangkalan sebagai kota dzikir dan sholawat. Bangkalan sebagai kota dzikir dan sholawat bisa dikatakan merupakan satu-satunya kota yang menyandang gelar tersebut. Tentu hal ini bukanlah hal yang bisa dikatakan hal yang ringan, karena dzikir dan selawat ini merupakan suatu yang saya kira cukup bisa dikatakan gelar yang cukup berat. Oleh karenanya sengaja siang ini Nusa TV menghadirkan salah satu tokoh yang terlibat langsung di dalam mendeklarasikan kota dzikir dan selawat. Beliau adalah Kiai Fawaz Muslim. Selamat siang Kiai. Gitu siang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillahirabbil alamin. Kiai termasuk salah satu pengurus pusat Faharsmania dan juga Khatib Syuriah PCNU Bangkalan. Bisa menyapa pemirsa Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Nusa TV dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa mendapatkan aliran barokah dari segenap para wali Allah dan para ulama Allah. Baik Kiai, Bangkalan sebagai kota dzikir dan selawat tentunya dilatar belakangi oleh suatu hal. Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga kemudian muncul ide untuk menjadikan Bangkalan sebagai kota dzikir dan selawat? Ide Bangkalan sebagai kota dzikir dan sholawat langsung dari beliau Hadratin Mukarramati Syekh Raden Haji Fakhril Asghal. Karena menurut pandangan beliau, Bangkalan ini salah satu kabupaten di Madura yang nuansa keislamannya sangat kental, dekat dengan para ulama sejak zaman dulu. Kita tahu bahwa sejak zaman Raden Pratano diangkat pertama kali menjadi Raja Arusbaya pada tahun 1531 Masehi, beliau langsung melakukan gerakan-gerakan pengembangan Islam ke seluruh daerah kekuasaannya. Gerakan-gerakan perjuangan itu dilakukan secara masif oleh beliau melalui aparat-aparat kerajaan dan juga meminta bantuan dari para ulama-ulama yang ada di Bangkalan maupun yang datang dari luar. Di antaranya yang sangat terkenal adalah menantu beliau, Pangeran Musyarif. Kemudian daerah selatan itu ada untuk selanjutnya kepada anak keturunannya dari Raden Pratano, generasi berikutnya ada Kiai Haji Zainal Abidin, Sunan Cendana Kewanyar dengan semua keturunannya. Ada di Galis, yaitu di Pujuk Seleret, ada Syekh Sultan yang khusus mengajar ke keraton, ada Syekh Yahya, ada Sayyid Abdurrahman Al-Qadri, kemudian ada Sayyid Hussein, Pangeran Cimat, Pujuk Sangkah, dan banyak ulama-ulama yang diminta untuk membantu menyebarkan Islam. Dari bantuan para ulama-ulama tersebut, Islam menyebar merata ke seluruh daerah kekuasaan kerajaan Arusbaya. Dilanjutkan kemudian oleh di generasi berikutnya ada Sultan Qadirun, yang aslinya adalah Sultan Abdul Qadir. Beliau ini fenomenal sekali karena membangun Masjid Agung Bangkalan yang sangat megah sampai sekarang. Perjuangan itu kemudian dilanjutkan oleh Syekhona Muhammad Khalil. Nah, di era Syekhona Muhammad Khalil inilah Bangkalan dikenal sebagai kota santri karena banyaknya santri-santri berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara, dari Jawa, dari seluruh Madura, dari NTB, dari Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali santri-santri dari luar Bangkalan
mondok kepada Syekhona Muhammad Khalil. Nah, perjuangan Syekhona Muhammad Khalil ini kemudian dilanjutkan oleh keturunan beliau, di antaranya juga Kiai Haji Abdullah Sakhol, Kiai Haji Muhammad Khalil lagi, dan juga keturunan-keturunan beliau yang lain dengan banyak sekali mendirikan masjid-masjid, madrasah-madrasah, majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian umum dan lain sebagainya. Sehingga dari perjuangan beliau-beliau itu terciptalah Bangkalan, masyarakatnya sangat kental dengan keagamaan, dengan Islam. Dan ini akhir-akhir ini banyak mengalami gangguan dan cobaan. Banyak sekali dekadensi moral, kemudian ada banyak kemungkaran, kemafsadahan, kemaksiatan yang semakin menampakkan diri, kemudian juga ada aliran-aliran sesat, aliran-aliran transnasional dan lain sebagainya. Hal ini kemudian dibaca secara cermat oleh beliau Raden Haji Fakhril As-Sokhol, bahwa kalau ini dibiarkan, bahwa Bangkalan ini nanti akan menjadi rusak. Apalagi waktu itu, waktu beliau bincang-bincang seperti ini sebelum jembatan Suramadu diresmikan. Kata beliau, apalagi nanti kalau sampai jembatan Suramadu diresmikan, seperti apa nanti masyarakat Madura, khususnya Bangkalan yang ada di pintu gerbangnya Madura gitu. Iya, jadi Bangkalan ini berarti memang secara sejarah itu sejak zaman dulu memang sudah kental dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tentunya Kiai untuk mewujudkan langkah ini mempunyai banyak rintangan dan halangan. Kira-kira tahapan apa saja yang dilalui untuk mencapai itu, Kiai? Ya. Pertama, keinginan besar beliau itu hanya dipendam dalam hati. Saya kadang-kadang dibicarakan ya dengan kami sebagai khodam beliau, dibicarakan kadang-kadang sambil bincang-bincang, sampai kemudian pasca diresmikannya jembatan Suramadu itu beliau secara khusus dipanggil oleh Syekh Sa'duddin Al-Murad, guru beliau di Jeddah, guru Thariqah beliau di Jeddah. Beliau mengatakan kepada Kiai Fakhri untuk mengembangkan Thariqah Syadiliyah di Bangkalan. Kiai Fakhri masih belum bisa melaksanakan karena beliau itu merasa, saya ini orang kecil, saya ini belum pantas untuk bisa mengembangkan Thariqah. Saya ini masih muda karena waktu itu beliau umurnya masih 30-an ya. Belum pantas. Tapi kenapa ya kok Syekh Sa'duddin, guru saya yang amat saya muliakan, kok bisa menyuruh saya untuk mengembangkan Thariqah Syadiliyah. Sampai dalam kebingungan beliau itu, beliau kemudian sowan kepada Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Rais Am Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Beliau menyampaikan pesan saat itu. Syekh Sa'duddin kemudian mengatakan, Syekh Habib Lutfi kemudian mengatakan begini, Fakhri, Syekh Sa'duddin itu ibarat dokter adalah dokter spesialis, mengerti betul apa penyakit pasiennya. Artinya Syekh Sa'duddin itu paham apa penyakit yang akan terjadi di Bangkalan, yang sudah terjadi dan akan terjadi di Bangkalan pasca diresmikannya jembatan Suramadu. Dan obat yang paling mujarab adalah mengembangkan Thariqah, artinya mengembangkan dzikir di tengah-tengah masyarakat. Nah, setelah itu dikembangkanlah Thariqah oleh beliau, dzikir di mana-mana, tawajuh di mana-mana. Sampai kemudian tanggal 10 Desember 2010 Bangkalan kedatangan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Beliau ini ahli solawat, bersolawat di depan Dembangan waktu itu, di depan Dembangan, di perempatan Dembangan, sampai orang yang hadir sampai ke jalan Jalan Haji Muhammad Khalil ke selatan. Waktu itu Kiai Fakhri terbersit dalam pikiran beliau, ini dakwah dengan selawat ini sepertinya sangat pas dan sangat cocok untuk diterapkan di Bangkalan. Karena kalau pengajian sudah banyak, pengajian di mana-mana sudah banyak, tapi yang model-model selawat, mengajak orang untuk cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, ini sangat jarang, kata beliau. Ini perlu saya praktekkan. Akhirnya oleh beliau dipraktekkanlah solawatan di mana-mana waktu itu. Sampai kemudian ketemu lagi dengan Habib Syekh. Kiai Fakhri menyampaikan kepada Habib Syekh, ya Habib, saya punya keinginan besar sejak dulu, ingin menjadikan Bangkalan ini, waktu itu belum ada istilah kota selawat, ingin Bangkalan gimana selamat dari kemungkaran, kemafsadan,
ingin setelah berselawat kemana-mana, saya ingin sekali Bangkalan ini menyandang identitas sebagai kota solawat. Kota solawat. Daripada zikir ya. Kota solawat. Kata Habib Syekh, sampean jangan langsung mengajukan kepada pemerintah Bangkalan. Jangan. Tapi selawatkan dulu, masyarakatkan dulu selawat di mana-mana. Selawatkan dulu masyarakat. Ajak seluruh masyarakat berselawat mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan. Semuanya. Baru sampean mengajukan ke pemerintah Kabupaten Bangkalan. Nah, sejak itu sampai tahun 2015, hampir ya 3 tahun 4 tahunan ini, beliau berselawat kemana-mana, tak peduli hujan, tak peduli panas, siang malam beliau ini keliling kemana-mana untuk berselawat. Nah, dalam waktu selawat itu kemudian ada kelompok-kelompok kecil yang senang selawatan ikut, orang tua, bahkan anak remaja sangat banyak ikut semua ikut. Akhirnya tergabunglah ketika Kiai Fahri hadir, mereka ini ikut kemana-mana, selalu ikut kemana-mana, sampai kemudian pada saat Harla NU tahun 2012 di Stadion Bangkalan, di halaman Stadion Bangkalan, Gus Ipul waktu itu masih menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan kepada yang hadir hari ini, kepada katakanlah waktu itu sudah pencinta Kiai Fahri, mengatakan sudah terbentuk Fahri. Iya, jadi istilah Fahri ini Gus Ipul nih yang menyebut. Halo Fahars Mania gitu. Belum ada sebenarnya. Belum ada. Jadi Gus Ipul pertama kali. Pemuda-pemuda ini memang sudah selalu ikut. Iya, jadi ketika waktu itu kan bersama Habib Syekh. Waktu Habib Syekh dipanggil, disebut namanya kan orang tepuk-tepuk tangan. Ketika nama Kiai disebut, tepuk tangan banyak gitu. Berarti anggapannya Gus Ipul, ini yang hadir bukan cuma Syekh Hermania tapi juga sebutan Fahars Mania. Itulah istilah pertama kali ada Fahars Mania. Ya. Setelah itu tahapannya barulah selawatan kemana-mana. Luar biasa Kiai, tak lelah. Walaupun beliau punya penyakit, Kiai Fahri itu luar biasa. Selawatan dengan para Fahars Mania ini kemana-mana. Sampai kemudian di tahun 2015 karena sudah dianggap masyarakat Bangkalan sudah banyak yang berselawat. Sudah cinta selawat. Sudah merata selawat sampai pelosok pedesaan, sudah saatnya tiba untuk mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan. Apa perlu saya jelaskan lagi ceritanya itu? Iya, jadi berarti saat itu memang belum ada istilah zikir, Kiai. Belum. Masih selawat. Iya. Nah, barangkali juga kenapa muncul istilah zikir, Bangkalan Kota Zikir dan Selawat. Nah, ketika itu Kiai Fahri setiap tahun biasa kedatangan guru beliau Syekh Muhammad bin Ismail Usman Zain dari Makkah. Beliau menyampaikan itu, mendoanya, Syekh, kami mau mengajukan pemerintah kepada pemerintah untuk menjadikan Bangkalan sebagai kota selawat. Doanya Syekh Muhammad, jangan hanya selawat ditambah dikir. Jadi dikir dan selawat. Jadi dikirnya ini masukannya dari Syekh Muhammad. Jadi setahu kami Kiai, saat ini memang Bangkalan Kota Zikir dan Selawat itu sudah menjadi perbub, tapi ini kan belum masuk pada perda, Kiai. Kira-kira ada keinginan untuk diperdakan atau barangkali memang sedang mau diperdakan? Jadi ketika sudah kita mengajukan kepada pemerintah Bangkalan, kita tidak langsung kepada eksekutif, tapi kita kepada legislatif dulu. Kita audiensi dengan DPRD Kabupaten Bangkalan waktu itu bersama pengurus NU, Thariqah Syadiliyah, dan pengurus Fahars Mania, audiensi minta dukungan dari anggota DPRD. Kemudian setelah itu mengajukan surat kepada Bupati dengan ditandatangani ribuan orang, para ulama, ustadz, tokoh, kepala desa, apalagi Fahars Mania. Jadi tangan-tangannya sampai segini yang dibawa ke pemerintah. Nah, kemudian Kiai Fahri begini. Kita mengadakan waktu itu mengantarkan suratnya diantar oleh masyarakat yang banyak, sehingga pihak Polres menganggap itu adalah sebagai demo. Aslinya bukan demo. Demo sebenarnya itu hanya mengantarkan surat itu. Ya, tapi karena sudah dianggap demo, ya kami waktu itu sebut demo damai menuju Bangkalan. Itu waktu itu Masya Allah ada sekitar 1.500 sepeda motor. Kemudian ada yang hadir yang ikut lebih dari 10.000 orang. Berangkat start dari Tembangan langsung pertama ke DPRD, kemudian kepada Bupati Bangkalan.
Waktu itu Bupati Bangkalan Ramumon belum ada di Bangkalan, masih ada di Jakarta. Tetapi Kiai Bahri langsung menelpon saat itu juga supaya momennya nggak hilang. Dia telepon minta jawaban saat itu juga. Akhirnya dijawab oleh Ramumon, ya langsung akan saya setujui Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat. Nah, kejadian waktu itu setelah itu tanggal 23 Agustus 2015 kita dipanggil oleh bagian hukum. Bagian hukum pemerintah Kabupaten Bangkalan. Yang ikut waktu itu beliau Raden Kaji Fakhril As-Sokhol, Ki Haji Maki Nasir, waktu itu masih wakil ketua PCNU, sekarang ketua PCNU, kemudian saya sendiri dan Bapak Abdul Jalil Azed. Berempat ini rembuk-rembuk dengan bagian hukum pemerintah Kabupaten Bangkalan. Ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh beliau itu. Surat keputusan, jadi waktu itu pilihannya kan ada 3. Satu, pernyataan biasa, jelas kami tolak. Yang kemudian surat keputusan bupati. Yang ketiga, waktu itu kami tolak juga karena kalau surat keputusan bupati, ini nanti kalau berganti bupati bisa dirubah lagi. Kemudian kami minta peraturan daerah Kabupaten Bangkalan, Perda Kabupaten Bangkalan. Yang waktu itu kata kabak hukumnya, iya nggak apa-apa, tapi kalau perda ini butuh waktu lama. Akhirnya kalau surat keputusan SK Bupati ini saat itu pun kami buat dan kami selesai. Akhirnya dipilih karena Kiai Bahri daripada nunggu lama, untuk sementara ya nggak apa-apa dulu surat keputusan Bupati, karena malam minggunya nanti ada Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf akan bersolawat di alun-alun Bangkalan. Saat itu harap sudah selesai SK-nya. Akhirnya ketika malam itu di tengah-tengah ribuan orang, puluhan ribu orang, dibacakanlah surat keputusan bupati itu. Jadi berupa surat keputusan Bupati Bangkalan. Baik, jadi sangat menarik sekali Bangkalan Kota Zikir dan Sholawat ini. Selain dari sisi histori yang memang Bangkalan sangat kental dengan budaya keagamaan dan agamis, kira-kira apa tujuan besar daripada menjadikan kota Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat? Kalau tujuan besarnya Kiai itu kan Bangkalan menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Jadi aman dari bala dan musibah. Masyarakatnya hidup tenang dan tentram. Masyarakatnya hidup dalam kebahagiaan. Dijauhkan dari segala macam baik bala secara pribadi, musibah pribadi maupun musibah ammah seperti gempa bumi, seperti musibah-musibah yang umum terjadi. Ingin selamat. Alhamdulillah memang selama ini belum pernah di Bangkalan. Karena kayak gini, untuk supaya selamat itu memang kita harus banyak berzikir dan bersolawat. Karena sudah banyak dalam hadis-hadis baginda Rasulullah kan orang bersolawat itu kan dituruni rahmat Allah, diampuni segala dosanya. Ada rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nah, kalau orang itu sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sudah tertanam dalam hati, maka akan sangat mudah unjuk cinta kepada sesama. Jadi kalau sudah saling mencintai sesama, maka kita sebagai warga Bangkalan akan selamat dari baik pertikaian antar manusia atau permasalahan antar manusia. Kemudian juga apalagi kalau sudah ada rasa cinta kepada Allah akan sangat berkurang untuk melakukan maksiat kepada Allah. Jadi tujuan utamanya memang itu baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ingin Bangkalan itu selamat, ingin kembali kata Kiai itu. Saya ingin seperti zamannya dulu, mulai zaman Raden Pratanu ceritanya. Masya Allah katanya orang-orang itu semua kalau ada masalah apapun semuanya larinya ke ulama. Iya. Gitu betul. Kan kita tahu kan ceritanya Raden Pratanu sampai manten itu dari Raden Pratanu supaya Islami. Kemudian sampai orang pelet kandung itu apa namanya? Ya pelet kandung. Iya itu juga banyak diatur oleh. Tapi kalau cuma dulu kan sampai sekarang ya orang Madura kan segalahannya kan kiai semua, mulai dari hamil sowan ke kiai minta doa, lahir minta nama anak. Bukan hanya itu, bahkan kalau dulu mungkin orang kehilangan sesuatu. Ya seperti cerita Syaunawlil itu banyak sekali cerita-cerita yang ingin kembali seperti itu. Artinya kalau mengobatnya kata sesaat itu memang banyaklah zikir dan sholawat.
Oke, jadi harapannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan menyelamatkan khususnya Kota Bangkalan. Baik Kiai, kira-kira harapan ke depan untuk Kota Dzikir dan Selawat ini, baik dari sisi pemerintahan mungkin atau dari sisi sosialnya seperti apa Kiai? Yang pertama, tentu mengisi Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Selawat ini jauh lebih berat daripada perjuangan menjadikan Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Selawat. Mengisi Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Selawat ini perlu dukungan dari semua pihak, terutama semua para ulama, para kiai, para ustadz, kemudian kalangan pesantren, terutama pula juga dukungan dari pemerintah. Bukan hanya bupati tapi ke camat sampai desa-desa. Kalau semuanya bersatu untuk mengisi Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Selawat, maka tujuan utama kita Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur akan segera terrealisasi. Amin. Tapi manakala dukungan ini masih kurang, akan lebih lama lagi tujuan ini akan tercapai. Dan harapan dari saya kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, baik kepada Bupati, kemudian juga kepada DPRD Kabupaten Bangkalan, mohon dengan sangat perda Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Selawat segera disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Bangkalan, sehingga kami para pejuang di bawah merasa tenang dan menjadi warisan kepada anak keturunan kami bahwa Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Selawat bukan hanya di zaman sekarang tapi sampai ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Amin. Baik pemirsa Nusa TV dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita tentang Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Selawat. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Semoga tetap sehat walafiat sehingga bisa terus mengabdi kepada masyarakat dalam perjuangan-perjuangannya. Amin Allahumma amin. Baik, demikian apa yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Nusa TV dakwah bil hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.